akan berpaling dari Allah kepada selainnya. Itulah cikal bakal kesyirikan. Coba perhatikan, Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang berbicara tentang perkawinan, Allah berfirman, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pelacur, wanita zina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang sepertinya atau orang musyrik. Kenapa kok tiba-tiba muncul kata musyrik? Cukup wanita yang suka berzina, dia berjodoh dengan laki-laki yang seperti dia. Tidak perlu ada tambahan kata musyrik. Cobalah ditadaburi ayat itu. Kenapa Allah Jalla wa'ala menambah kata musyrik atau musyrikah? Buat apa? Toh pada kenyataannya ada nggak wanita rusak nikah sama laki-laki musyrik gitu? Kurang nyambung, tidak ada relasi dan korelasi. Ada nggak laki-laki yang suka berzina dia menikahi wanita Hindu misalnya? Jauh. Berarti konteks ayat ini apa? Ayat ini artinya zina itu adalah identik dengan syahwat, pelanggaran syahwat. Syahwat itu salah satu penyakit yang menghancurkan dunia kita. Makanya penyakit ada dua, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dan kalau orang sudah mengikuti syahwatnya, mencintai dunia, ujungnya apa? Syirik. Semua syirik awalnya cinta dunia. Tidak mungkin tidak ada duit, tidak ada wanita, tidak ada apapun kalau tidak. Makanya orang pintar, pejabat, orang-orang yang mencalonkan diri untuk menjadi sebagai kepala daerah, nggak jauh dari orang pintar, tidak jauh dari dukun. Dunia tidak akan pernah terpisah dari kesyirikan. Oleh karena ikhwatal iman, jaga hati ini dari 5 virus. Yang pertama, riya. Jangan suka memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain. Biasakan menyembunyikan amal, sebisa mungkin sembunyikan. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Boleh kamu memperlihatkan sedekahmu, bolehlah sekali-kali. Tapi apabila kamu sembunyikan, itu jauh lebih baik. Demi menjaga hati agar lebih ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha yaminuhu ma fa'akhfaha yaminuhu ma tunfiqu fa'akhfaha ya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah lalu dia sembunyikan. Saking begitu tersembunyinya, begitu tertutupnya, sampai tangan kiri tidak tahu bahwa tangan sudah bersedekah. Hayolah, tidak usah diperlihatkan. Kita beramal demi mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, jangan suka menceritakan kebaikan. Tutup. Kalau perlu istri kita tidak tahu, keluarga kita, anak-anak kita pun tidak tahu kita telah berbuat ini, berbuat itu. Tidak usah kita tulis status kita telah membantu fulan, fulana, menyantuni anak yatim, saya sudah membangun masjid. Tidak perlu. Saya sedang umroh, di foto profilnya, di gambarnya dia sedang di belakang Ka'bah atau di depan Ka'bah. Ingat, kita hidup untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jaga 2 hal tadi yang merusak hati. Yang ketiga, sombong. Seorang muslim itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Lawan dari sombong. Pahami makna sombong. Kata Nabi alaihissalam, sombong itu ghabatul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Al-haqqu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu tolak ukurnya apa? Yang datang dari Nabi. Segala yang datang dari Nabi, segala yang sesuai dengan petunjuk Nabi, itu kebenaran. Kalau kita menolak yang ajaran yang dibawa Nabi alaihissalam, maka itu bentuk kesombongan. Silahkan tolak, silahkan jauhi tuntunan Nabi, tapi efeknya ke hati. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain.
Tidak perlu kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita, lebih hina dari kita. Jangan sombong, tawadhu. Tawadhu. Ciri-ciri orang yang sukses di akhirat, ciri-ciri orang yang bahagia di akhirat, tawadhu. Tawadhu. Dia punya banyak potensi, ilmunya, hartanya luar biasa, tapi dia tawadhu. Seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Yang keempat, bangga diri. Tadi sudah saya sampaikan, Allah tidak pernah bangga dengan dunia. Beliau, Allah, pencipta langit dan bumi. Dia Allahu Rabbul Alamin, tidak pernah bangga dengan dunia. Dunia itu hina betul di mata Allah. Kata Nabi SAW, kalau nilai dunia sama dengan satu lembar sayap lalat, orang kafir dapat menikmati sedikit nikmat dunia. Lihat, dianalogikan oleh Rasulullah SAW, jika bumi ini nilainya sama dengan satu lembar lalat, lalat yang kita tepok itu, yang sering menghinggap di makanan, bukan lalatnya, sayapnya, bukan dua-duanya, satu lembarnya saja, sama, maka orang kafir bisa-bisa tidak menikmati sama sekali. Artinya masih ada kemuliaan. Kalau sama saja nilainya dengan satu lembar sayap lalat itu, orang kafir, ya berarti dia masih mulia itu. Berarti dia lebih rendah dunia itu daripada sayap lalat. Makanya orang kafir masih bisa menikmati dunia. Seorang muslim tidak patut membanggakan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Banggakan diri kita dengan sesuatu yang membuat kita bahagia di akhirat. Bangga dengan akhlak yang baik. Bangga dengan ibadah yang tekun. Bangga dengan kebaikan dan ketaatan. Selebihnya tidak ada yang perlu kita banggakan. Sadarkan diri kita, kita kaya adalah karena karunia Allah. Kita pintar karena karunia Allah. Kalau Allah kehendaki orang pintar, Allah cabut kepintaran, kecerdasannya, dia mengalami stroke dia. Kalau Allah kehendaki ada orang kaya raya, habis hartanya, jadi bangkrut, habis. Dengan mudah, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Hati-hati. Kita harus selalu mengucapkan ketika kita berada di puncak kesuksesan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah. Kalau ini karunia Allah, kenapa kita bangga? Toh kita tidak memiliki, ini titipan. Kenapa kita merasa hebat dengan sesuatu yang bukan milik kita? Yang kelima, terkenal. Jangan senang menjadi orang yang viral. Dulu sahabat Rasulullah, tabi'in, wa atba' tabi'in menangis kalau mereka dikenal banyak orang. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad dia pergi ke tempat yang jauh, kampung yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Lalu ada orang yang menyapa, Imam Ahmad, Anda Imam Ahmad. Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak pernah mendengar nama Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar? Dia sudah berada di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya, masih ada orang yang menyapanya. Menangis dia, ya Allah, semakin sulit aku untuk ikhlas kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Thabbit qalbi ala dini. Setiap ada orang yang menyapa beliau, padahal dia di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, setiap ada orang yang menyapa dia, lalu seolah-olah orang-orang itu menghormati betul, mengagungkan beliau. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, innalillah. Semakin sulit aku untuk ikhlas. Ya, begitu. Semakin kita terkenal, dikenal oleh orang, semakin sulit ikhlas. Karena pasti hati kita akan mengarah kepada perhatian manusia. Pasti itu. Jalannya kita, perginya kita, makannya kita, semuanya akan diperhatikan oleh manusia. Lalu Imam Ahmad mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu orang-orang itu mengatakan, wahai Imam, jazakallah khair atas ilmunya, jazakallah khair atas khidmahnya, jazakallah khair atas dakwanya. Semoga Allah Azza wa Jal membalas semua kebaikanmu. Lalu Imam Ahmad menimpali, mengatakan,
Doakan saya mati di atas sunnah. Doakan saya mati di atas sunnah. Saya bukan siapa-siapa. Saya orang yang bodoh. Saya tidak punya apa-apa. Saya adalah orang yang harus banyak belajar. Doakan saya, semoga saya mati di atas sunnah Imam Ahmad. Doanya seperti itu. Mari kita menjadikan beliau-beliau itu, para ulama, para imam, menjadi inspirasi kita, menjadi inspirator kita. Yang terakhir, yang paling membahayakan hati kita, disebutkan Ibnu Qayyim, adalah penyakit suka dipuji. Suka dipuji. Seharusnya kalau kita beriman, kalau kita cinta Allah, pertama gini, kita harus sadar, yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kita ini tidak berhak dipuji. Karena kebaikan dan kelebihan kita sifatnya relatif. Allah mutlak. Makanya Allah dalam banyak ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab, Alhamdulillah. Seringkali Allah memuji dirinya. Apa maknanya dan pesannya? Hei, yang berhak dipuji itu aku, bukan kalian. Berarti, baik ya Allah, engkau lebih berhak dipuji. Selalu kami apa? Kamu didoakan. Kamu itu hamba banyak berdoa. Adapun orang terhadap kamu mendoakan, bukan memuji. Jadi kita, kalau ingin ikhlas kepada Allah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang yang ikhlas akan memperlakukan sama pujian dan hinaan manusia. Karena bagi dia yang terpenting pujian Allah. Ridwan nasi ghayah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Wa ridallah. Ridwan nasi ghayatun. Ridallahi ghayatun la tutrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Membuat manusia mencintai kita dan selalu memuji kita, suatu cita-cita yang mustahil untuk dicapai. Bisa kita bikin orang semua senang? Nabi saja orang yang paling sempurna dibilang dukun. Nabi saja orang yang paling sempurna dibilang orang gila. Itu Nabi SAW. Orang yang paling sempurna di dunia, secara mutlak tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah. Tidak selamat dari lisan manusia. Lalu kita siapa? Kalau dipuji, Alhamdulillah. Kalau dihina, kamu gak tahu siapa saya? Ya siapa Anda? Saya gak tahu Anda. Kita ini tidak lebih baik dari Nabi alaihissalam. Yang penting bagi kita bukan pujian, ikhlas. Dan kalau kita ikhlas, sudah menyatu dengan ikhlas, maka hati kita tidak nyaman dengan pujian. Justru orang menghina kita, alhamdulillah, berarti mereka sedang mengkritik kita. Ada orang mencaci maki kita, alhamdulillah, berarti mereka sedang mengingatkan kita. Apakah ada orang merasa dikritik, diberi masukan dari pujian? Kalau kita dihina justru sedang diberi masukan. Kalau kita sedang dicaci, Anda ini kamu bodoh, kamu begini. Oh berarti memang saya harus banyak belajar. Ibnu Hazm tahu tidak? Kenapa dia jadi ulama? Karena sering dibilang bego. Dia wudhu salah, dia sholat salah, bodoh kamu.